Baiklah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana tata cara perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh pasal 21. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh pasal 22. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana tata cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh pasal 22, perlu kita ketahui apa sih itu PPh pasal 22. PPh pasal 22 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Itu kita akan membahas tentang objek pajak PPh pasal 22. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 2016, lihat lampiran berikut ini mengenai objek PPh pasal 22 berupa impor barang-barang mewah. Selain objek pajak PPh pasal 22, ada juga subjek pajak PPh pasal 22, yaitu meliputi badan usaha, industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, produsen atau importir bahan bakar minyak, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, baja dan perdagangan pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan sekarang kita akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 22. Sebelum kita membahas perhitungan PPh pasal 22, perlu kita ketahui tarif apa yang berlaku pada PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh DCPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD. Lihat pemungutan dan objek PPh pasal 22 butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5%, 1,5% dari harga pembelian, tidak termaksud PPN dan tidak final. Adapun contoh perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri kertas. PT Mentari Dunia menjual hasil produksinya berupa kertas sebanyak 1.500 pak kepada PT Agung Lestari dengan harga 45.000 per pak. Harga yang dibayarkan belum termasuk PPN 10%. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut atas penjualan barang tersebut? Dasar pengenaan pajaknya 1.500 dikali 45.000 sama dengan 67.500. 67.500 dikali 10% sama dengan 6.750. 67.500 ditambah 6.750 sama dengan 74.350. PPh pasal 22 yang dipungut 0,25% dikali 74.350.000 sama dengan 185.875. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang tata cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Setelah melakukan perhitungan, selanjutnya adalah menyetor dan melaporkan PPh pasal 22. Baiklah, tahap pertama dalam penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 yaitu PPh pasal 22 atas impor barang, angka 2 butir 1, disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak cukai dan pabean atau SSPCP. PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. PPh pasal 22 atas pembelian barang, angka 2 butir 2 dan 3, disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pemungutan rangkap 3 yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak, lembaran ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KPP.
paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. PPh Pasal 2 atas pembelian barang. Angka 2 butir 4 disetorkan oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat 10 bulan takwin berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi. Angka 2 butir 5 dan 7 disetorkan oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat 10 bulan takwin berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPh Pasal 22 untuk hasil produksi. Angka 2 butir 6 disetor sendiri oleh wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum surat perintah pengeluaran barang atau delivery order ditebus dengan menggunakan SSP. Pengungutan wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Pasal 22 rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, lampiran ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini video saya tentang tata cara perhitungan pelaporan penyetoran PPh Pasal 22 telah selesai saya bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.